Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di channel Guru Made. Dan Bapak Ibu yang berprofesi sebagai ASN, ya tetap di channel ini karena insya Allah saya akan konsisten untuk membahas segala hal tentang ASN, baik itu PNS maupun P3K. Dan seperti yang sedang ramai dibicarakan, kemungkinan ya pemerintah itu sedang menggodok sebuah kebijakan tentang sistem penggajian yang dikenal dengan sistem penggajian tunggal atau single salary. Kemudian saya membuat beberapa video dan di situ ada beberapa komentar dari sahabat yang menonton video-video saya terutama tentang single salary. Nah, pertanyaannya, kedudukan dari tunjangan kinerja gitu. Tunjangan kinerja itu bagaimana posisinya di dalam single salary, karena ya seperti kita ketahui bahwa semua tunjangan yang akan atau yang diberikan, yang diterima oleh para ASN terutama PNS ini adalah ada beberapa tunjangan, dan di dalam sistem single salary ini akan disatukan. Nah, pertanyaannya apakah tukin ini masih ada gitu ya. Baik, kita bahas saja tentang tunjangan kinerja yang ada dalam skema single salary. Tunjangan kinerja pada single salary itu menurut ayobandung.com akan diberikan sebesar 5% dari gaji pokok PNS yang dibayarkan tiap bulan. Pemerintah tengah mengkaji penerapan skema single salary pada sistem gaji PNS dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan juga keterbukaan. Rencana ini disusun setelah uji coba skema tersebut dilakukan di dua instansi pemerintah, yaitu KPK dan juga PPATK. Dalam skema single salary, sejumlah tunjangan tradisional yang biasa diterima oleh para ASN seperti tunjangan suami atau istri, tunjangan anak, dan tunjangan makan itu akan dihapus. Namun tunjangan kinerja itu dikecualikan dan akan tetap menjadi salah satu elemen krusial dalam memotivasi PNS, dan tunjangan kinerja ini sekali lagi dikecualikan dari penghapusan sistem skema sistem single salary ya. Salah satunya penerapan dari tukin ini di Kementerian Keuangan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014, itu tukin PNS di instansi Kementerian Keuangan itu berkisar antara 2,5 juta hingga 46,9 juta, tergantung pada kelas jabatan. Jika skema single salary diterapkan, pemberian tunjangan kinerja akan mengikuti bobot kinerja masing-masing PNS sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan motivasi dan pelayanan publik. Dalam skema ini, tunjangan kinerja akan diberikan sebesar 5% dari gaji pokok PNS per bulan. Meskipun berbagai tunjangan lain dihapus, tunjangan kinerja tetap menjadi insentif yang signifikan bagi PNS yang unggul di dalam kinerjanya. Tidak hanya itu, tunjangan kemahalan ya seperti yang kemarin saya bahas, itu akan disesuaikan dengan tingkat kemahalan tetap berlaku dalam skema single salary. Artinya ada tunjangan kinerja dan juga ada tunjangan kemahalan. Keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap memberikan penghargaan yang adil sesuai dengan prestasi dan tanggung jawab jabatan masing-masing PNS. Dengan demikian, meskipun skema single salary itu membawa perubahan besar dalam struktur gaji PNS, tunjangan kinerja tetap menjadi elemen vital di dalam mendorong kinerja optimal dan pelayanan yang berkualitas dari PNS itu sendiri. Apa itu tukin? Mungkin ada di antara kita yang belum memahami ya, dan memang menurut yang saya ketahui tidak semua PNS itu mendapatkan tunjangan kinerja. Ada beberapa, misalkan Kementerian Agama itu mendapatkan tukin, kemudian untuk Kementerian Pendidikan Nasional juga di beberapa instansi itu ada tukinnya, tapi di daerah itu ada juga PNS yang tidak menerima tukin. Tukin atau tunjangan kinerja merupakan bentuk penghargaan finansial yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atas dasar kinerja dan pencapaian prestasi dalam menjalankan tugasnya. Besaran tukin itu biasanya ditentukan berdasarkan evaluasi jabatan
serta capaian dari prestasi yang telah dicapai oleh seorang PNS. Dalam konteks pemberian tukin, peraturan presiden itu atau regulasi serupa mengatur besaran tunjangan kinerja untuk berbagai kelas jabatan PNS. Tukin dapat menjadi motivasi bagi PNS untuk meningkatkan kualitas kinerja mereka, sekaligus menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk mendorong peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh PNS. Dalam beberapa skema gaji, terutama dalam skema single salary, pemberian tukin dapat diubah untuk mengikuti bobot kinerja masing-masing PNS. Hal ini bertujuan untuk lebih merinci penghargaan sesuai dengan kontribusi individu, menciptakan insentif yang lebih spesifik, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik. Demikian Bapak Ibu yang berprofesi sebagai ASN, terutama PNS, tentang sekilas apakah tukin ini akan dihapus ketika single salary ini diberlakukan ataupun tidak. Nah, ini menurut informasi yang insya Allah valid, bahwa ada 3 komponen dalam single salary. Yang pertama adalah gaji pokok, yang kedua tunjangan kinerja, dan yang ketiga adalah tunjangan kemahalan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.